Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Indah Kurniani TV. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat roti manis yang versi ekonomis. 2 kg tepung terigu, saya memakai merek Kompas. 7 gram ragi instan, saya menggunakan merek Fermipan. Gula pasir 300 gram sampai 500 gram sesuai selera. Kemudian 7 gram bread improver, dan untuk cairannya di sini saya tidak menggunakan susu, tetapi hanya menggunakan minyak goreng dan air saja. 280 ml minyak goreng atau minyak sayur. Kemudian 1250 air yang saya masukkan 500 ml dulu, kemudian sisanya nanti akan menyusul. Dan setelah diaduk, saya juga menambahkan 1 sendok makan garam. Aduk dengan mixer sambil ditambahkan sisa air sampai 1250 ml atau bisa dikira-kira sesuai dengan kelembapan tepung. Untuk resep ini sebaiknya Anda menggunakan mixer roti atau mixer kue biasa. Nanti saya akan menuliskan resepnya di description box untuk per satu resep yang lebih kecil, jadi tidak seperti yang saya buat ini kan 2 kilo, jadi mungkin ada yang merasa terlalu banyak, jadi saya akan tuliskan resep untuk setengah kilogram tepung. Aduk sampai kalis atau cukup sampai tidak lengket saja di mixer, kira-kira 15 menit. Ini adalah resep roti ekonomis yang empuk, tahan sampai 3 hari dalam kemasan ya. Jadi dikemas plastik setelah dingin, itu bisa empuk sampai 3 hari, minimal 3 hari. Jika ingin disimpan di freezer dalam bentuk adonan, ini juga bisa, ataupun disimpan dalam freezer dalam bentuk roti yang sudah matang, itu juga bisa. Silakan sesuai kebutuhan Anda. Seperti ini masih lengket, saya aduk kembali dengan menaburi terigu sedikit saja. Adonan memang akan lengket ya, karena ini kan resep ekonomis. Jadi saya menambahkan lebih banyak cairan agar rotinya tetap empuk ketika dingin. Dan untuk membentuknya nanti memang agak lengket, jadi harus menggunakan bantuan minyak sayur atau goreng. Nah, setelah itu didiamkan selama 1 jam kurang lebih atau 30 menit minimal, kemudian kempiskan. Ini saya memproofingnya di dalam mixer, jadi saya setelah kurang lebih 30 menit sampai 1 jam sudah mengembang, kemudian saya kempiskan dan kemudian dibentuk dengan bantuan minyak sayur seperti ini.
olesi tangan dengan minyak sayur, kemudian bentuk rotinya. Di sini saya tidak menggunakan isian ataupun topping karena ini roti sudah manis ya. Jika Anda ingin memberi isian, bisa, silakan saja sesuai selera. Seperti ini adonannya ya. Ini bukan adonan yang menggunakan butter, telur, dan susu. Jadi untuk tekstur adonan memang seperti ini ya. Dia sedikit lengket karena menggunakan kadar air yang tinggi. Bentuk seperti sesuai selera Anda. Lakukan sampai selesai, kemudian proofing kembali sampai adonan mengembang, minimal 30 menit. Tutup dengan kain ya. Setelah selesai dibentuk, kemudian tutup dengan kain bersih. Biarkan proofing selama minimal 30 menit sampai 1 jam. Setelah waktu proofing, kita lihat adonannya sudah mengembang seperti ini. Sebelum dipanggang, perciki adonan dengan air, semprot dengan air atau dengan susu. Bisa dengan air, bisa dengan susu. Saya menggunakan air. Saya perciki saja karena saya tidak menggunakan semprotan ya. Jadi seadanya saja. Bisa semprotan air, bisa susu cair. Nah, kemudian panggang dalam oven sampai matang. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Seperti ini. Setelah matang, langsung olesi dengan mentega atau margarin. Olesi semuanya sampai rata untuk menjaga kelembaban roti. Setelah diolesi semuanya, kemudian dinginkan roti. Setelah dingin, baru dikemas di dalam plastik. Setelah dikemas di dalam plastik, bisa disimpan di dalam freezer jika membuat sekaligus banyak seperti ini, atau dikemas untuk kebutuhan Anda. Rotinya sangat lembut meskipun sudah dingin. Jadi meskipun ekonomis, roti ini lembut ya, empuk dan fluffy. Empuk kan? Seperti ini. Terlihat ya, roti ini sangat empuk bahkan ketika sudah 3 hari. Seperti ini. Padat. Seratnya padat. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan mencoba resep ini dengan 1 resep atau setengah resep atau 1/4 resep sesuai kebutuhan Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang yang mengetahui resep roti ekonomis. Tanpa telur, tanpa mentega, membuatnya sangat simpel dan mudah. Seperti ini. Sangat lembut bukan?
cocok untuk sarapan, jika untuk dijual juga bisa memakai resep ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.